Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Tajuk firman Tuhan pagi hari ini ada di sana, siapakah yang disebut berbahagia. Saya percaya semua kita pasti ada kerinduan untuk mendengar sebutan panggilan berbahagialah engkau. Oke? Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20 berkata, demikianlah, namun demikian janganlah bersukacita. Tafsiran apa? Oke, samalah. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk, roh-roh jahat, ya. Roh-roh jahat. Roh-roh itu takluk, maksudnya tunduk kepadamu atau takut gitu. Tunduk maksudnya dia tunduk. Yes, boss. Gitu kepadamu, tetapi bersukacitalah. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini sangat penting sekali. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oke? Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama duduk dengan tenang, kita mau dengar baik-baik. Saya harap supaya kita faham, apabila kita faham, mengerti firman Tuhan, itu yang akan mengubah kita, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi cabaran tentangan dalam perjalanan hidup kita. Nah, di sini ayat ini mengandung pesan penting tentang keselamatan. Saya mau supaya kita fahami tentang keselamatan. Keselamatan bukan hanya kita masuk surga. Oke? Kita belum lagi mati ini. Kita masih ada dalam dunia. Jadi kadang-kadang pemahaman orang selamat itu adalah terus masuk surga. Kita pikir mau pergi surga. Nah, kalau saya bawa beberapa pengertian, tafsiran tentang hal bagaimana kita diselamatkan ini, saya harap kita boleh faham nanti. Dikatakan dan sukacita sejati. Keselamatan adalah sukacita sejati yang melampaui atau melebihi keberhasilan apapun yang kita dapat di dunia ini. Baik secara jasmani. Jasmani itu melibatkan kita punya keberhasilan dari segi pekerjaan, keberhasilan dari segi studi kita, keberhasilan secara kalau kami dalam pelayanan, kalau kami sebagai hamba Tuhan kita dalam melayani Tuhan di dunia ini, ya. Saya akan bawa kita untuk perhatikan dulu latar belakang daripada ayat ini. Latar belakang maksudnya dari mana, kenapa ayat 20 ini, dari mana kisah ini, cerita dia. Roh-roh itu takluk kepadamu. Nah, sebelum saya masuk di situ, kita mau faham dulu, roh itu maksudnya roh yang tidak kelihatan, roh setan, roh jahat yang sedang bekerja dalam kehidupan manusia yang kita tidak nampak. Kadang-kadang dia bekerja di sebalik yang kita tidak lihat. Contohnya, kalau kita lihat hari ini kematian terjadi di mana-mana. Aksiden ke apa semua itu disebut, kalau dalam bahasa Alkitab itu disebut roh kematian. Di mana roh jahat berusaha untuk lakukan sesuatu. Ya, ada pernah tiba-tiba kita sedang bagus, tenang-tenang, tiba-tiba ada salah satu di antara, ya, tiba-tiba marah-marah dengan kita. Ya, dia persalahkan kita. Mungkinkah ada di sebalik itu ada roh jahat yang sedang, bahasa lain dia menunggangi, macam kuda itu. Ada kuda, ada yang sedang menunggang.
Maksudnya ada sedang mendorong dia. Itulah sebabnya ya waktu Yesus mau ditangkap dan mau disalibkan, ya, lalu Petrus bilang, Yesus berkata, tidak lama lagi saya akan pergi. Ya, maksudnya Yesus sedang bercakap tentang kematiannya hampir tiba, di mana dia akan ditangkap dan disalibkan. Petrus bilang, "Guru, jangan cakap begitu." Begitu kan? Tapi Yesus bilang, "Enyalah kau iblis." Bukan berarti Yesus sedang berkata-kata kepada Petrus, bukan berarti Yesus mengusir Petrus, tetapi sebenarnya Yesus melihat dari dari perkataan yang keluar dari mulut Petrus itu sebenarnya bukan kata-kata Petrus, tetapi perkataan yang didorong oleh iblis, roh jahat itu untuk berkata-kata. Perkataan dia itu benar. Kadang-kadang dia bilang, Petrus punya perkataan, dia kira berusaha untuk mau supaya jangan itu terjadi dalam diri Yesus. Kedengaran dia bagus. Tapi sebenarnya, di sebalik perkataan itu, sebenarnya dia sedang menghalang rencana Allah dalam perjalanan rencana penyelamatan untuk manusia. Boleh paham maksud saya? Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau misalnya ada kawan-kawan kita yang dulu ya baik dengan kita, tiba-tiba dia sedang buat sesuatu yang tidak baik dengan kita. Sebenarnya berarti ada roh jahat yang mungkin sedang mendorong dia untuk mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang kita tidak paham, dia bilang, ini sebenarnya ini kawan baik, orang percaya Tuhan, orang takut Tuhan, tapi begini sudah. Kira-kira begitu. Tapi sebenarnya ada roh jahat yang sedang mendorong dia untuk melakukan perkara itu. Dan hari ini kita lihat, ya, kejahatan menjadi-jadi di mana-mana. Semua ini adalah sebenarnya disebabkan oleh inilah roh-roh itu, roh-roh jahat yang sedang bekerja hari-hari ini. Kita hidup di hari-hari terakhir. Nah, kita lihat kembali kepada latar belakang dari cerita Lukas 10 ayat 20. Dari mana asal cerita ini? Kenapa dalam 20 itu berkata, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar. Sebenarnya ini adalah kisah di mana Yesus sedang mengutus 70 murid Tuhan. 70 murid, 70 orang untuk pergi dan memberitakan Injil. Beritakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Ya, itu cerita sebelum ayat 20 ini kita sebenarnya sudah diceritakan dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, murid-murid Tuhan, 70 orang murid ini diutus oleh Tuhan, oleh Yesus untuk pergi memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dari mana kita tahu cerita itu? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Oke? Supaya kita paham kenapa ayat 20 itu berkata begitu. Menyembuhkan orang sakit dan mereka mengusir roh-roh jahat. Pernah berdoa untuk orang yang kerasukan setan? Pernah nampak? Saya rasa ada yang sudah pernah nampak. Kalau bagi kami itu sudah selalu nampak. Berdoa mengusir roh jahat keluar dalam nama Yesus. Ya, pergi tinggalkan orang itu. Nah, inilah permulaan daripada cerita kisah dalam ayat 20 itu. Mereka diutus ke berbagai kota. Murid-murid 70 orang murid ini mereka diutus ke beberapa kota untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Oke? Nah, para murid pada waktu murid-muridnya diutus memberitakan Injil dan mengusir, berdoa untuk orang sakit, mengusir roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat yang merasuk ya orang-orang pada waktu itu. Maka roh-roh jahat itu keluar daripada orang-orang yang dirasuk itu. Nah, karena itu waktu mereka murid-murid yang ke-70 orang ini melihat roh jahat keluar daripada orang-orang yang dirasuk setan itu, maka mereka bersukacita, mereka senang hati.
Dan saya percaya kenapa Yesus berkata dalam ayat 20 itu, mungkin timbul dalam hati murid-murid itu berkata, wow, kita hebat. Ya, timbul mungkin rasa bangga, rasa sombong. Mereka pikir bahwa itu semua terjadi karena pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa mungkin kuasa itu, mereka pikir bahwa karena kesucian mereka. Tahu kesucian? Karena mereka bilang, wah saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak orang Kristen macam begitu kan. Ya, jadi sebenarnya kita ada karena anugerah Tuhan. Kalau itu terjadi waktu kita berdoa orang sakit sembuh, itu bukan karena kita. Bukan karena kesucian kita. Tetapi karena kuasa Tuhan. Tuhan pakai kita waktu itu. Oke? Nah itulah sebabnya kenapa Yesus berkata dalam ayat 20 itu, jangan bersukacita karena roh-roh jahat itu tunduk takluk kepada kamu. Tetapi yang sangat penting itu adalah apa? Namamu terdaftar di surga. Yesus sangat menekankan sukacita sejati. Ya, dalam ayat 20 ini kenapa Yesus berkata bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, karena penekanan Yesus. Ya, Yesus mau supaya murid-muridnya faham, mengerti bahwa bukan karena mengusir roh-roh jahat, bukan karena keberhasilan dalam pelayanan mereka itu yang membuat sukacita sejati, sukacita yang betul-betul sukacita. Tetapi Yesus bilang sukacita yang benar-benar itu adalah namamu terdaftar di surga. Kenapa? Ini yang kita mau paham. Kenapa Yesus berkata karena namamu terdaftar di surga? Persoalannya, bagaimana nama kita terdaftar di surga? Apa yang menyebabkan, apa yang membuat saudara dan saya punya nama terdaftar di surga? Ini yang penting. Ya, itu sebabnya dalam selalu kita dengar dalam surat Efesus pasal 2 ayat 89, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan amal kita. Berapa banyak pun kita berbuat amal, tolong orang dengan baik, itu semuanya perkara yang baik sebenarnya, baik tetapi belum tentu benar. Ya, itu tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat membuat kita berkenaan di hadapan Tuhan. Jadi persoalannya, keselamatan yang bagaimana yang membuat nama saudara dan saya terdaftar di surga? Percayakah nama kita terdaftar di surga hari ini? Siapa yang percaya? Percaya? Coba pikir. Betul kah? Oke. Nah, kita lihat di sini apa maksudnya makna daripada terdaftar di surga, nama terdaftar di surga. Kita lihat di sini, keselamatan lebih penting daripada keberhasilan di dunia ini. Ya, keselamatan itu sangat penting. Lebih daripada keberhasilan-keberhasilan yang kita dapat dari dunia ini. Nah, bagaimana nama kita terdaftar di surga? Tidak ada lain. Ya. Banyak orang menganggap keberhasilan dalam pelayanan atau keberhasilan dalam apapun yang kita lakukan dalam dunia ini sebagai ukuran rohani atau ukuran untuk kita berpikir bahwa kita sudah selamat. Tetapi Yesus mengatakan bahwa keselamatan adalah hal yang terutama. Dan saya katakan tadi dalam Efesus 2:8-9, keselamatan adalah kasih karunia, anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Coba kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 dulu. Keselamatan adalah kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik manusia. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mungkin kita banyak tolong orang. Banyak kita invest, melabur dengan keuangan kita apa semua. Itu bagus, perbuatan seperti itu bagus. Tetapi itu belum cukup dan tidak dapat menyelamatkan kita. Kita lihat dalam ayat 8 itu dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan hanya oleh iman. Boleh kita katakan bersama, hanya oleh iman. 1, 2, 3. Hanya oleh iman, hanya oleh kepercayaan kita. Kepercayaan kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kitab kehidupan itu maksudnya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Maksudnya adalah nama kita tercatat di sorga. Itu merujuk kepada kitab kehidupan. Persoalannya bagaimana nama kita terdaftar di sorga hanya apabila kita memiliki iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan salah satu ya. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus satu-satunya. Kalau perkataan satu-satunya berarti tidak ada lain. Tiada nama lain dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 tuh. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya untuk kita selamat. Hanya di dalam Dia saja, ya tuh. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Ada pengajaran lain berkata begini, keselamatan itu bukan hanya pada Yesus, tapi ada pada yang lain. Ada yang katakan begini, di dalam Yesus Kristus, ya keselamatan itu adalah hanya salah satu. Perkataan hanya salah satu itu lain tuh. Tapi satu-satunya tiada lain. Oke, nah sekarang bagaimana nama kita terdaftar di sorga? Hanya apabila kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun yang dapat membayar hutang dosa kita. Dosa adalah hutang. Oke? Dan dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Dan yang sebenarnya yang harus mati untuk dosa kita itu adalah kita sendiri. Ini betul-betul lah. Kita mau paham betul-betul ini. Itu sebabnya. Coba Jasin. Kita selalu nyanyi ini. Saya ingatkan kembali lagi lah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Ayat ini sebagai apa? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul mengerti, paham tentang kenapa kita perlu percaya Yesus. Sebab Yesus Kristus sendiri yang membayar hutang dosa kita di atas kayu salib. Yang sepatutnya saudara dan saya yang harus mati sebagai apa? Karena saudara dan saya yang berdosa. Ya. Nah, pada saat kita menyadari diri kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri.
Kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Dia datang, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Sang Firman itu. Hanya dengan maksud untuk mati bagi dosa-dosa kita. Tolong tanamkan itu dalam hati kita. Ya, kenapa kita percaya Yesus? Kalau ada, misalnya sekarang, kenapa saya percaya Yesus? Kita tanya tanya diri kita, kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus yang telah membayar hutang dosa kita. Pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib itu bukan harga yang murah, harga yang mahal. Dalam surat Ibrani katakan, jikalau kita mensia-siakan iman kita kepada Yesus, kita akan menerima hukuman setimpal dengan ketidakpercayaan kita. Oke? Dalam Alkitab, nama tercatat di sorga merujuk pada kitab kehidupan, yaitu daftar orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Keselamatan atau nama kita hanya terdaftar pada waktu kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian, pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mengakui kita orang berdosa. Kita mau bertobat. Bertobat berarti kita tinggalkan dosa kita. Dan tidak mau lagi berbuat dosa seperti sebelumnya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pada waktu itulah nama kita terdaftar, dicatat dalam buku kehidupan. Pada waktu kita sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara, waktu kita datang beribadah sekarang ini, kita sedang berkumpul beribadah bersama, kira-kira apa? Itulah aksi, bukti bahwa saudara dan saya percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Apa yang kita buat hari ini adalah respon kita, respon kepercayaan kita, respon iman kita kepada Dia. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang apabila kita berbuat baik, itu adalah bukti daripada reaksi dari iman kita kepada Yesus. Pada saat kita mulai tolong orang itu karena belas kasihan yang lahir dari hati, dari iman kita kepada Yesus. Itu maksudnya. Kenapa dikatakan tadi bahwa kita diselamatkan bukan perbuatan baik kita? Maksudnya, sebelum kita bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, semuanya sia-sia. Tetapi pada saat kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, semada waktu kita tolong orang, ya, apapun yang kita lakukan, itu karena aksi apa lagi ya? Respon daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Boleh paham? Boleh tangkap? Nah, itulah sebabnya, kalau kita lihat dalam dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, Wahyu pasal 20 ayat 15, barang siapa, kita tengok, Wahyu 20, 15, oke, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara,
Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, Alkitab firman Tuhan berkata, pada saat kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti saudara kita berpindah dari kegelapan kepada terang Kristus. Sekali lagi ya, berarti saudara kita dipindahkan dari hidup yang gelap kepada terang Yesus Kristus. Hidup yang gelap maksudnya, sewaktu Adam jatuh dalam dosa, mereka terpisah daripada Allah. Ya, sebenarnya waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka berada bersama di dalam hadirat Allah dan berada dalam kerajaannya Tuhan. Dan sebenarnya Adam itu pada waktu dia ditempatkan di Taman Eden, dia adalah sebenarnya sebagai penguasa, sebagai tuan, ya, yang mengelola, berkuasa atas seluruh Taman Eden itu. Selain daripada itu, semua apa yang ada dalam Taman Eden, termasuk semua binatang, itu berada dalam kekuasaannya. Dengar baik dulu. Pertama. Kedua, waktu Adam dan Hawa belum jatuh atau melanggar perintah Tuhan, sebenarnya tidak ada kematian. Hidup kekal ada. Itu dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3. Ya. Sebab kenapa? Itu sebabnya Tuhan bilang, Adam, jangan semua buah-buahan di taman itu boleh kamu makan. Tapi satu saja yang ada di tengah-tengah itu, pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu raba, jangan ambil buahnya, dan jangan makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu akan mati. Oke? Perkataan kamu akan mati itu berarti sebenarnya menurut para penafsir bahwa sebenarnya kalau Adam dan Hawa tidak petik buah itu atau melanggar perintah Tuhan, tidak ada kematian. Maksudnya kehidupan manusia itu kekal. Tidak ada sakit penyakit, tidak pandai mati. Tetapi karena waktu mereka petik buah itu dan makan, maka kematian itu terjadi. Ada dua. Pertama, kematian secara rohani, di mana kematian secara rohani itu Tuhan usir Adam dan Hawa. Tidak layak lagi tinggal di Taman Eden itu. Sebab tempat itu adalah kudus. Oke? Dan pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, dulu mereka berkuasa sebagai tuan, yang disebut Tuhan. Tuhan dan tuan itu sama. Dalam bahasa Yunani itu kurios, penguasa. Sebenarnya Adam itu sebelum berbuat dosa, mereka adalah tuan. Mereka adalah penguasa atas semua yang ada di taman itu. Nah, malangnya sewaktu mereka jatuh dalam dosa, maka kuasa Adam sebagai penguasa, sebagai tuan itu, sebagai tuan ya, hilang. Dan sekarang Adam yang berada dalam kerajaan Allah itu, sekarang dia berpindah karena dia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Adam dibawa perintah atau kekuasaan setan. Oke? Nah, waktu mereka diusir, dihalau dari Taman Eden, maka Adam kehilangan kekuasaannya. Kehilangan identiti sebagai seorang anak Tuhan. Oke? Dulu dia yang berkuasa di Taman Eden, binatang-binatang dia yang berkuasa, sekarang dia tidak ada kuasa lagi. Kuasa Adam itu sudah berpindah. Dan dia bukan lagi berkuasa, penguasa, tetapi iblis yang berkuasa kepada Adam. Itulah sebabnya dari terang kepada kegelapan. Dari dosa Adam itu, maka dosa itu turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Untuk apa Yesus Kristus datang? Ya, Sang Firman itu datang menjadi manusia. Sebenarnya supaya dia mau mengambil hak Adam itu. Dalam Roma pasal 3,
dan pasal 5, pasal 6 itu. Adam kedua, Yesus disebut sebagai Adam kedua yang datang dari surga. Dia datang untuk apa? Sebagai Adam kedua, dia mau rebut kembali kekuasaan, kerajaan yang seharusnya ada pada Adam itu, supaya dipulihkan ya kembali kepada kekuasaan seperti mana Adam sebelum berdosa. Itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ya, dia mau pulihkan kerajaan yang direbut oleh setan daripada Adam. Supaya melalui kematian, kebangkitan Yesus, supaya saudara dan saya boleh mengambil kembali hak yang diambil oleh setan daripada Adam. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, maksudnya supaya kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang Kristus. Sebelum kita bertobat, kita berada di dalam genggaman atau kekuasaan, kuasa setan, pemerintahan setan. Pada saat kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita berpindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Kristus. Boleh paham maksudnya? Dan itu hanya akan terjadi pada saat saudara dan saya kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Sebab Yesus sendiri yang telah memikul, menanggung hukuman dosa kita. Nah, itu sebabnya pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itulah nama kita terdaftar atau dicatat di dalam buku kehidupan. Oke? Boleh tangkap setakat di sini? Sukacita sejati berasal dari hubungan dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus, yang dia katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sangat penting, saudara dan saya harus kita ingat, nama kita harus tercatat di dalam buku kehidupan. Mari kita perhatikan, kita renungkan bersama. Ada supaya saudara dan saya kita berhati-hati dalam kehidupan, perjalanan hidup kita. Ya. Selagi kita masih ada dalam dunia, Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Memang kita akan menghadapi berbagai-bagai cabaran dan tantangan. Betul? Cobaan, masalah. Mari kita perhatikan baik-baik ini. Ada orang, yang pertama dulu, penyebab daripada kadang-kadang itu, kita tidak dapat mempertahankan quality kehidupan iman kita kepada Yesus. Kita kadang-kadang melihat, ada orang, kadang-kadang meninggalkan Tuhan, mulai lemah, ya, acuh tak acuh dengan Tuhan, setelah dia berhasil dalam pekerjaannya. Atau setelah dia bekerja, betul gak? Sudah dia rasa sukses, berhasil, mulai dia lupa. Mulai, hubungannya dengan Tuhan mulai tidak kuat lagi. Coba kita renung, kalau itu kita kita tempatkan dalam diri kita pikir, apa penyebab itu ya? Mungkin karena kesibukan itu kah? Ataupun dia sudah lalai, atau dia berpikir bahwa dia sudah aman. Aman gak? Dia rasa macam yang dia sudah berhasil, dia dapat duit, dia sudah senang, dia pikir tidak perlu Tuhan.
Ada macam itu, banyak. Kan kita dapati, saya melayani di mana-mana itu saya nampak. Waktu dia belum ada pekerjaan, dia rajin, dia suka pergi berdoa, lalu minta tolong sama Tuhan, doa-doa, sekali dijawab doanya, hilang dia. Yang kedua, waktu dalam perjalanan imannya, dia sungguh-sungguh tiba-tiba ada masalah, cabaran dalam hidupnya. Masalah pribadi kah, masalah dengan kawan-kawan kah, atau masalah ekonomi. Kadang-kadang dari masalah itu, bukan dia seharusnya pada waktu dia menghadapi masalah, cabaran itu, seharusnya pada waktu itulah dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya pada waktu itulah dia harus, ya, kalau boleh membangun, membina hubungannya dengan Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan, dan berkawan dengan teman-teman seiman yang kuat, ya, bercerita tentang Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berdoa, suka bicara firman Tuhan, ya. Tetapi justru sebenarnya waktu itu kita perlukan itu. Tapi sayangnya, ada orang apabila ada masalah, cabaran, dia mulai mempersalahkan Tuhan. Saya sudah doa-doa, tapi tidak jawab-jawab. Lalu mulai dia mencari jawaban dari dunia. Berkawan dengan orang-orang yang ceritanya banyak. Mungkin, ya, boleh saja dia berhasil. Mungkin dia mulai berkawan dan dia boleh berhasil dengan hal-hal dunia. Tetapi dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Apabila saya lihat saya sevela kan, apabila saya lihat dalam kisah-kisah orang-orang yang anak-anak Tuhan semada dari golongan apapun, ya. Nah sekarang waktu baru tadi pagi waktu saya cek ada satu YouTube, seorang anak Tuhan yang sudah melayani lama apa semua kan, lalu tiba-tiba dia tinggalkan Tuhan. Diceritakan kisahnya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang baik. Tahu-tahu ada tawaran dari kawan-kawan, lepas itu dia mulai ada satu perempuan, satu wanita, ya, yang mulai pergi dekati dia, cerita dengan dia, beri dia ide-ide, tawar-menawar, akhirnya dia jatuh cinta. Dan dia tinggalkan imannya. Tidak heran hari ini, ya, hati-hati kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa di hari-hari terakhir banyak orang yang kehilangan kasih terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Dan banyak orang yang tinggalkan imannya. Itu hari-hari terakhir, hari-hari terakhir ini. Nah, kalau kita lihat banyak ini terjadi. Karena itu Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya jangan bersukacita atas keberhasilan, apapun keberhasilan, baik misalnya saya sebagai hamba Tuhan, kita semua dari segi rohani dulu lah kan, ya, kita rasa berhasil dalam pelayanan kita sudah buat sesuatu. Jangan karena itu keberhasilan kita dalam hal itu kita bangga, kita angkuh, kita sombong, dan kita lupa bahwa semua itu karena dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, lalu kita mulai bangga, angkuh, sombong, dan akhirnya kita jatuh. Itu sebabnya Yesus bilang, pastikan dengan benar kita faham bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah hanya karena Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mendorong kita berbuat demikian? Karena kita tahu bahwa kita milik Tuhan, nama kita tercatat di surga.
Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang mendorong kita untuk tetap bertahan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Demikian juga dengan keberhasilan-keberhasilan kita dalam dunia ini, dari segi career kita, dari segi bisnis, dari segi pekerjaan kita, dari segi studi kita. Semua kalau kita dapat itu, Yesus bilang jangan bangga, jangan bersuka cita karena itu. Kenapa? Sebab semua itu sementara saja. Tidak selama-lamanya. Tapi kalau itu kita dapat, itu karena kita sadar semua itu terjadi karena Tuhan. Dan kita bangga sebagai anak Tuhan. Jangan lupa karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Itu sebabnya dalam Matius pasal 7, 22, 23. Nah, banyak orang kadang-kadang mengukur, Yesus memberitahu banyak orang yang mengukur keberhasilannya dengan perbuatannya, dengan kebaikan dan sebagainya. Kita lihat, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu? Ayat 23. Yesus bilang, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, pembuat kejahatan. Apakah maksud Yesus pembuat kejahatan itu seorang pembunuh, seorang penzina? Itu sebahagian. Memang kalau orang yang belum bertobat, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, masih menjadi hamba setan, hamba hawa nafsu, tetap berzina, membunuh, menipu, berdusta, itu adalah kejahatan. Tetapi bukan di situ maksud Yesus. Kejahatan yang paling yang ditekankan di sini adalah orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang menolak Yesus. Orang yang tidak bertobat. Itu maksudnya pembuat kejahatan. Kenapa? Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, sebab namanya tidak terdaftar di surga. Kalau saudara dan saya hari ini sudah bertobat, sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, ingat, bersukacitalah karena nama Anda dan saya tercatat di surga. Itu yang sangat penting. Sudah bertobat atau belum? Ya? Atau Kristen yang ada itu Indonesia bilang, Kristen baju saja. Kalau Kristen yang baju saja, saudara, dia pikir, ya, maksudnya Kristen baju itu Kristen yang rutinitas, ya, yang tradisi, orang yang tidak percaya Tuhan disebut kafir lah. Kita bukan kafir, Kristen bukan kafir ya. Ya, selalu kita kena cakap kafir, kita bukan kafir. Kafir itu adalah julukan bagi mereka yang tidak ada agama, tidak ada kepercayaan. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Yesus, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa. Kuasa itu maksudnya hak sebagai anak-anak Allah. Maksudnya kita adalah bukan lagi anak iblis, tapi kita adalah anak-anak Allah sewaktu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Oke. Nah, jadi pagi hari ini mana kita mau pilih? Sebenarnya catatan saya banyak di sini nih, tapi saya tidak ikut nih catatan. Kalau saya ikut nih memang lama ini. Ya. Oke. Nah, pagi hari ini mari kita fikirkan. Apa yang kita perlu pikir? Kita pada saat kita tutup mata kita, lalu tanya, betulkah saya sudah bertobat? Apakah nama saya betul-betul sudah tercatat dalam buku kehidupan? Lalu kita bilang dalam hati kita bilang, ya mungkinlah, mungkin. Lalu kita tanya begini, apa buktinya saya percaya yang nama saya tercatat dalam buku kehidupan? Apa buktinya? Apa kira-kira? Bagaimana kita mau ukur, mau nilai yang nama kita tercatat dalam buku kehidupan? Coba pikir, bagaimana kira? Dalam 2 Korintus 5:17. Orang yang bertobat, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sini dia jawabannya. Jadi siapa ada di dalam Kristus? Siapa yang katakan dia orang Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah orang yang bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru sudah datang itu? Coba kita lihat di dalam yang biasa kita baca. Tapi mari kita baca ulang. Galatia 5 ayat 22. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Kelembutan, penguasaan diri itu adalah buah-buah roh. Buah roh maksudnya sikap, tingkah laku kita, pola pikir kita. Ya, itu bagaimana cara kita menilai, betulkah saya sudah bertobat? Apakah ada hal-hal ini dalam diri saya? Oke, itu dia. Apalagi, coba kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 31. Itu maksudnya ciptaan baru. Efesus pasal 4 ayat 31. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Oke, saya baca lagi ya. Yang mereka ada tugas. Syukurlah mereka dapat bersama kita sekejap, lepas itu mereka terpaksa untuk pergi kerja. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itulah cara kita mengukur, benarkah saya sudah bertobat. Oke. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mungkin selama ini kita tidak paham apa maksudnya bertobat. Bertobat meninggalkan kejahatan. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti saudara kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita bukan lagi yang memerintah atas diri kita, tetapi Tuhan. Nah, kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita berhenti dulu. Persembahan yang hidup maksudnya tubuhmu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu adalah tubuh yang memuliakan Tuhan. Ya macam kita sekarang pergi hadir dalam ibadah, bersyukur pada Tuhan, kita bertepuk tangan, biarlah anggota-anggota dalam tubuh kita ini yang ada pada tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang bergerak untuk memuliakan Tuhan. Oke? 1, 2, 3, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang sejati itu. Ayat 3. Bosan saudara? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kita berhenti dulu. Jangan menjadi serupa, maksudnya gaya-gaya dunia ini. Jangan hidup seperti gaya-gaya dunia ini lagi. Tahu gaya-gaya dunia? Ya, gaya dunia. Pas itu serupa dengan gaya dunia ini. Kalau orang yang tidak percaya, dunia ini maksudnya dunia itu bukan hanya dunia tempat kita tinggal. Dunia itu bercakap tentang manusia yang tidak bertobat. Saudara dan saya, kalau kita belum bertobat, nah, kita adalah milik dunia. Dan gaya kita pun diatur oleh sistem dunia ini. Lihat saja. Dunia tidak suka beribadah, dia pun tidak suka beribadah. Contohnya ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini atau gaya-gaya dunia ini, tetapi dia bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita, pola pikir kita perlu ada perubahan. Itu maksudnya, pembaharuan budimu. Dulu kita berpikir hal-hal yang kotor, dendam, pikiran negatif, pikiran yang jahat, semua itu harus berubah. Sudahkah kita berubah dengan cara pikiran kita? Dulu suka pikir yang jahat-jahat, pikir yang kotor-kotor, suka tengok yang kotor-kotor, sudah berubahkah kita itu? Itulah caranya kita menilai apakah saya sudah berubah. Kan? Supaya apa dia bilang? Sehingga boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat membezakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan budi itu sangat penting, karena dari pola pikir ini yang selalu rosak. Kan? Itulah ada orang bilang, dari mata turun ke hati. Itu Justin Lusaka itu penyanyi itu. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Maksudnya dari nampak terus pikiran. Dia pikir. Jadi pikiran kita hanya dapat diperbaharui lewat firman Tuhan. Oke? Nah, jadi sebenarnya panjang ini. Itu bagaimana kita menilai apakah kita sudah bertumbuh, berkembang dalam kehidupan rohani kita setelah kita bertobat. Maka hal-hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh ke arah itu. Tapi kalau selama kita menjadi orang Kristen, tapi pikiran kita, aduh, susah, celakalah saya, malang saya, aduh, selalu begitu kan? Kan gaya dunia begitu selalu. Masih ada kan macam itu? Bingkrap saya kerja, ini saja dapat, ayah selaka punya. Itu masih gaya pola pikir dunia. Itu maksudnya jangan hidup serupa atau hidup dengan cara gaya dunia yang selalu mengeluh, yang selalu mempersalahkan, selalu mengeluh kah? Apalagi itu? Komplain, komen. Tapi gaya hidup sorga itu adalah, coba Yasin, ada uang atau tidak, ada pendapatan atau tidak, justru itu mengukur kehidupan rohani kita yang selalu bersyukur selalu atas kasih-Mu
di dalam hidupku. Semua. Takkan ku ragu atas rencanamu depanku. Semua. Siapa tahu yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, kau meninggalkanku. Naikkan dengan ucapan syukur, kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Pastikan Anda dan saya benar-benar yakin bahwa Anda dan saya sudah bertobat dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Pada saat kita meyakini itu yang mendorong kita semada waktu kita ada masalah, ada cabaran. Saudara, justru itu tidak membuat kita lemah, tapi justru membawa kita untuk terus mencari Tuhan. Ya, ingat ini, semua kita berhadapan dengan cabaran. Ada orang yang berhasil, ya sudah sukses, justru dalam kesuksesannya, keberhasilannya itu membuat dia jatuh. Betul? Ya, ini kita perlu berhati-hati. Biarlah pada saat kita berhasil diberkati Tuhan, kita harus sadar bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Justru itu yang membawa kita lebih maju lagi, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Yang kedua, ada orang yang ada masalah, ada cabaran. Kalau kita ada masalah, ada cabaran, jangan jauhkan diri daripada teman-teman seiman, kawan-kawan seiman yang suka berdoa. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tetapi justru pada saat kita mengalami seperti itu, masa itulah kita harus membina hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Kalau kamu tanya saya, pastor kau ada mengalami macam itu? Justru pada waktu saya mengalami tekanan dalam pelayanan, dalam apa saja, saya bukan berusaha ya. Maksudnya waktu itu saya membina hubungan saya dengan Tuhan dengan baca banyak firman Tuhan. Berdoa. Ada masa-masanya waktu kita berdoa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan tidak dengar kita. Tapi sebenarnya Tuhan dengar kita. Karena perasaan kita saja dalam keadaan situasi itu. Masih ingat ya, siapa yang suka baca firman Tuhan yang Petrus waktu dalam perjalanan mereka sedang menyeberang danau Galilea itu. Lalu tiba-tiba badai datang. Angin kencang datang, itu sebagai pencobaan. Waktu Yesus datang berjalan di atas air. Mereka pikir itu adalah hantu. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Sehingga suara Yesus pun mereka tidak kenal. Tidak tangkap lagi. Kenapa? Itu apa pengajaran yang kita dapat belajar di sana? Rupa-rupanya sewaktu kita mengalami masalah dan cabaran, rupa-rupanya waktu itu macam mana mau cakap? Kita punya tahap kewarasan kita. Tahap kewarasan kita itu hilang. Betulkah? Saya beri satu contoh. Waktu kita misalnya ada orang yang sakiti kita, misalnya anak kita, tiba-tiba buat hal dengan kita, ya kita kehilangan kewarasan, pukul anak kita. Ya ikut perasaan,
hantam dia. Sekali dia sudah pengsan, sekali pengsan, baru kita sadar kenapa kita buat begitu. Rupa-rupanya pada itu kita perlu karena sadar. Ya, justru dalam situasi yang mencekam kita, waktu itu kita boleh melupakan hal-hal yang baik. Itulah murid-muridnya bilang, waktu Yesus bilang, aku ini, jangan takut. Oi, mereka semakin takut. Tapi Petrus bilang, kalau kau betul-betul itu guru, perintahkan saya berjalan di atas saya. Datang kepadamu. Ya, itu pelajaran. Oke, nah, karena itu, ada dua ini ya, kita perlu perhatikan. Jangan karena kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam apa saja dalam dunia ini. Yesus bilang, jangan bersukacita atas hal itu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Atau mungkin semada orang ejek kita, orang tidak peduli kita, biarkan saja. Yang penting nama kita terdaftar di surga. Oke, jangan kita jatuh, jangan tinggalkan Tuhan karena kesuksesan kita ya. Pikir ini baik-baik. Yang kedua, ya, waktu kita ada masalah, cabaran, jangan persalahkan Tuhan. Ada masa-masa pikiran kita ada kadang-kadang mempersalahkan Tuhan, ada persoalan. Ya, roh-roh jahat jangan sampai, mungkin kita perlu uji, kita perlu berdoa supaya apakah cabaran masalah ini, situasi yang sedang terjadi ini, adakah ini terjadi seperti biasa punya, ataupun dari pekerjaan roh-roh jahat yang coba berusaha untuk menghancurkan kita. Contohnya ya, macam si Inan Rukia bilang toh hari. Dia bilang, Inan, jangan-jangan kau karena bikin-bikin bomo ini, karena sampal sudah, karena lontong. Kita pikir itu perkataan manusia, tapi mungkin ada di sebalik itu, di belakang dia, ada roh jahat yang sedang berkata-kata, guna mulut dia, untuk supaya iman Sinan Rukia itu lemah. Dia pikir, ya betul sekali, dia tengok, betul juga kan, kurus saya ini. Pada saat kita mulai tangkapi dengan pikiran kita dan berkata, betul, iblis pun hantam terus kita. Kau tengok, dia bilang, kita makan pun kita pikir. Yang ada pernah begitu? Kau matilah tidak lama lagi. Kau matilah kalau tidak lama lagi. Kadang-kadang begitu. Nah, kita perlu uji suara-suara itu. Suara, ada 4 suara ini. Suara Tuhan itu selalu mendorong, ya, memberi kita keyakinan. Kedua, suara setan. Dengar macam betul, tapi menghancurkan hidup kita. Itu suara setan ya. Suara hati nurani. Dan suara pikiran kita. Ya, jadi kita perlu uji selalu. Jangan sampai saudara saya kita tertipu dengan suara-suara itu. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang penting sekarang mari kita renung bersama sesuai dengan firman Tuhan katakan tadi. Mari kita katakan dalam hati kita, benarkah nama saya tercatat dalam buku kehidupan? Bagaimana nama kita tercatat dalam buku kehidupan adalah pada saat kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya maksud daripada Efesus 2 ayat 8-9 tuh. Kita diselamatkan hanya oleh iman dan bukan perbuatan baik. Kalau selama ini sebelum Anda dan saya sebelum bertobat, kita orang yang baik, orang yang suka tolong. Biarlah setelah kita bertobat, kita lebih baik lagi. Tuhan sangat menghargai kebaikan itu. Dalam Kisah Para Rasul ada seorang yang bernama Cornelius, seorang Yunani. Dia suka memberi sedekah, tolong orang-orang Yahudi. Ya, dia tolong karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Dia rindu beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi.
Dia sadar tentang Tuhan, ada Tuhan. Namun dia tidak tahu. Ya, dari segi dia menderma, menyumbang, menolong orang-orang Yahudi yang susah. Itulah sebabnya karena kerinduan apa yang dilakukan oleh Cornelius itu dihargai oleh Tuhan. Lalu dia mengutus malaikat dan berbicara kepada Cornelius untuk memanggil Petrus. Kenapa malaikat Tuhan disuruh kepada Cornelius supaya memanggil Petrus? Karena Cornelius perlu mendengar berita baik tentang Yesus, supaya Cornelius bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kebaikan yang dia lakukan itu lebih lagi berkenaan kepada Tuhan. Haleluya. Keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus. Kalau Anda dan saya sudah bertobat, sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, percayalah bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan, kitab kehidupan. Pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang sudah bertobat, mari bangunkan hubungan kita dengan Tuhan. Lakukanlah sesuatu bagi Tuhan. Semua yang kita lakukan itu adalah sebagai tanda ucapan syukur. Respon, bukti dari iman kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita sanggup melakukan hal-hal yang lebih besar bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Selidiki hati kami pagi hari ini. Kalau hari-hari yang lalu kami tidak faham, tidak mengerti tentang keselamatan. Keselamatan adalah di mana kami diselamatkan dari hukuman akibat dosa. Pertama-tama, keselamatan itu adalah kami diselamatkan dari hukuman dosa. Diselamatkan dari kematian akibat pelanggaran. Kami dibebaskan, diselamatkan dari genggaman setan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dipisahkan daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus. Nah, kami bukan milik iblis lagi, kami adalah milik Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Mari kita katakan bersama. Takkan ku ragu rencana-Mu untuk masa depanku. Biar ini menjadi doa kita. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Semua ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Semua kita nyanyikan bersama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, sebagai tanda ucapan syukur kita.
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Semua ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Biarkan musik melayani kita. Mari kita terus berdoa. Haleluya. Syiara la maraya ramashi. Terpuji namamu Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindunganmu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya. Ini hidupku Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami kiranya Tuhan. Kami menyakiti hati dan melukai perasaan-Mu. Terpuji namamu Tuhan. Jesus. Syiara la bagaya rana masyikiri dialah. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janji